Halo semua, kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Kanjuran Malang. Di sini kami dari kelompok 2 ada Roro Nimas Arum Zahra, Oktatisya Yumna Cipta, dan Wahyu Mulki Wijayanti. Di video kali ini kita akan membahas tentang anak berbakat. Nah, tonton terus videonya, selamat menyaksikan. Definisi anak berbakat. Anak berbakat kali ini membahas tentang definisi keberbakatan, namun definisi yang paling banyak digunakan secara termuat dalam Educational Consolidation and Improvement Age. Definisi ini menjelaskan anak berbakat dengan cara komprehensif untuk mengenali siswa mungkin berbakat dalam berbagai kemampuan dan keahlian. Mereka yang dapat membuktikan kemampuan dalam berbagai bidang seperti intelektual, kreativitas, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu dan yang memeluk pelayanan serta aktivitas khusus. Karakteristik anak berbakat biasanya memiliki kemampuan untuk menguasai pelajaran atau keterampilan tertentu dengan cepat dan mudah sesuai dengan keberbakatannya yang mereka miliki. Ide-ide yang tidak sama bila dibandingkan dengan teman-temannya. Demikian pula dalam mengerjakan tugas, mereka sendiri cenderung lebih tekun, mampu menyelesaikan persoalan yang lebih sulit. Sebagian besar anak berbakat memiliki harga diri yang lebih tinggi, terampil dalam kehidupan sosial, dan memiliki penyesuaian emosional yang di atas rata-rata kemampuan anak seusianya. Meskipun demikian, beberapa anak berbakat justru mengalami masalah emosi dan sosial. Mereka mengalami kebosanan atau bahkan frustasi dengan kegiatan di sekolah yang dirasakannya terlalu mudah atau terlalu membosankan karena sekolah tidak memberikan tugas dan kegiatan yang menantang kemampuan dan keterampilan mereka. Anak-anak berbakat seringkali merasa bahwa penjelasan guru terlalu lambat dan seringkali diulang-ulang, padahal mereka telah mengerti maksud dari penjelasan tersebut. Terdapat dua pendekatan utama dalam menangani pembelajaran untuk anak berbakat. Berikut ini yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran bagi anak berbakat. Yang pertama, harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuannya yang lebih tinggi dari anak pada umumnya. Yang kedua, tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional. Yang ketiga, berorientasi pada modifikasi proses, isi atau konteks dan produk. Oleh sebab itu, guru perlu mengadaptasi lingkungan belajar. Ada beberapa alasan adaptasi lingkungan belajar. Yang pertama, memberi kesempatan anak berbakat untuk berinteraksi dengan teman seusianya. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengajar. Yang ketiga, menempatkan anak berbakat dengan pengajar yang mempunyai keahlian khusus dalam menangani anak berbakat. Kreativitas pada dasarnya ialah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal baru. Kreativitas setiap orang berbeda-beda, tentunya. Dikutip dari buku Pengembangan Anak Berbakat, Utami Munandar, kreativitas anak sangat penting, maka perlu dikenalkan sedini mungkin. Hal yang sangat penting untuk meninjau kreativitas anak antara lain: 1. Kreasi. Berkreasi mengolah kreativitas anak untuk mengaktualisasikan diri dan mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua, kreatif. Berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu hal yang belum terpecahkan adalah salah satu bentuk kreativitas anak berbakat. Mengembangkan kreativitas anak berbakat. Sebagai pendidik, harus mengetahui strategi untuk mengembangkan kreativitas anak berbakat.
ini supaya keberbakatan anak dapat mencapai prestasi dan potensinya. Menurut Munandar 2009 terdapat strategi 4P, yakni Person, Place, Process, and Product. Yang pertama, pribadi atau person. Pribadi kreativitas merupakan ungkapan dari keunikan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ungkapan pribadi inilah yang diharapkan mendapat timbulnya ide-ide baru dan produk yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dari bakat-bakat siswa. Peran pendidik atau lingkungan membantu peserta didik menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya. Yang kedua, yakni pendorong atau press. Bakat kreatif individu akan terwujud jika ada dorongan dan dukungan dari lingkungannya, maupun jika ada dorongan yang kuat dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tetapi dapat pula terhambat dalam lingkungan yang tidak menunjang. Di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok. Yang ketiga, yakni proses. Untuk mengembangkan kreativitas individu, perlu adanya pemberian kesempatan untuk menyibukkan diri secara kreatif. Lingkungan pendidik, orang tua, masyarakat hendaknya dapat menstimulus individu untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif dengan membantu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan produk kreatif yang bermakna. Dalam hal ini, yang penting adalah memberi kebebasan terhadap individu untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Yang keempat, produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna, yaitu sejauh mana pribadi dan lingkungan mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kegiatan kreatif. Dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif, dan dengan dorongan untuk bersibuk diri secara kreatif, maka produk-produk kreatif yang bermakna dengan sendirinya akan timbul. Sikap yang harus dimiliki pendidik dalam proses belajar menurut teori humanistik. Peranan siswa sebagai si belajar untuk mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensi secara utuh dan bermakna bagi kehidupannya dan lingkungannya. Psikologi humanistik berpendapat bahwa guru sebagai fasilitator. Berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Teori humanistik pada anak berbakat dapat membantu guru dan pendidik memahami hakikat kejiwaan manusia yang beragam dan unik. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Peran orang tua dan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak. Peran orang tua dalam membantu anak mewujudkan kreativitas mereka perlu dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat atau talenta mereka. Minat anak untuk melakukan sesuatu harus tumbuh dari dalam dirinya atas keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, perlu menciptakan suasana yang memstimulus pemikiran dan keterampilan kreatif anak, serta menyediakan sarana dan prasarana. Lalu, perlu dilatih dari lingkungan, perlu ada motivasi ekstrinsik pada anak. Kegiatan mengobrol secara rutin dalam keluarga sangat bermanfaat. Cara ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif pada anak dan orang tua. Merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan bersama. Demikian juga dengan mengembangkan rasa saling memiliki dalam keluarga. Akan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dan mengambil keputusan. Peranan sekolah menurut Arif Sadirman dan kawan-kawan tahun 2005 pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya
menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun yang menyangkut nilai dan sikap. Semua anak di sekolah memerlukan guru yang baik. Namun demikian, untuk mengajarkan anak berbakat perlu guru yang tertentu yang mampu mengembangkan bakat kreativitas anak tersebut. Menurut MC Innersney tahun 1998 bahwa mengembangkan anak kreatif jangan terlalu membatasi atau mencegah dan menakut-nakuti. Hal ini sebagai upaya pengendalian dalam dirinya. Adapun ciri-ciri guru yang dibutuhkan bagi anak berbakat adalah sikap demokratis, rahmah, dan memberi perhatian perorangan, sabar, minat luas, penampilan yang menyenangkan, adil, tidak memihak, rasa humor, perilaku konsisten, memberi perhatian terhadap masalah anak, kelenturan mengembangkan penghargaan dan pujian, serta kemahiran yang luar biasa dalam mengajar subjek tertentu. Nah, melalui bimbingan dan konseling, anak berbakat dapat menggali secara dalam potensinya. Kenapa harus bimbingan? Karena bimbingan sebagai proses untuk membantu individu memperoleh pengertian tentang diri dan pengarahan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan secara maksimal di sekolah, rumah, dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut bahwa tujuan konseling adalah untuk membantu semua individu menyesuaikan diri dan tumbuh di dalam lingkungan menuju perkembangan dirinya yang maksimal. Matt Deson dalam Syamsu dan A. Juntika tahun 2005 mencatat 4 hal mengapa individu membutuhkan bimbingan dan konseling, yakni A. Kebutuhan individu untuk menilai dan memahami diri. B. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan ciri sendiri dan tuntutan lingkungan. C. Kebutuhan untuk memiliki orientasi atau wawasan tentang berbagai kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. D. Kebutuhan untuk mengembangkan potensi pribadi. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.